Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok ke-6 KPI 2 tentang takhrij hadis. Hal pertama yang kita cek dari sebuah makalah adalah daftar pustaka. Makalah ini mengambil dari 5 buku, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Takhrij karya Mahmud Tohan, Metode Takhrij Hadis karya Abu Muhammad Abdul Mahdi, kemudian Usul Takhrij wa Dirasatu Asanid karya Mahmud Tohan, Metodologi Penelitian Hadis Nabi karya Syuhudi Ismail, Ulumul Hadis karya Nawir Yuslim. Nah, penulisan daftar pustaka pada makalah ini tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, sehingga ada beberapa hal yang salah. Di antaranya adalah yang berwarna kuning. Di sini seharusnya ditulis miring, karena judul pada daftar pustaka itu ditulis miring. Ini miring semua yang berwarna kuning. Selain itu, pada penulisan daftar pustaka itu seharusnya hanging. Nah, ini sebenarnya sudah hanging. Harusnya seperti ini. Jadi yang menjorok itu pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya jika data pada buku tersebut banyak. Tapi rata-rata itu 2 baris. Nah, baris pertama itu seperti ini, baris kedua itu menjorok. Ini penulisan daftar pustaka. Maka saya sarankan menggunakan aplikasi Zotero dan Mendeley supaya tidak ada kesalahan penulisan pada daftar pustaka. Baik, referensi 5. Kalau bisa ditambah lagi 2 menjadi 7 supaya pembahasannya lebih dalam lagi. Pada kata pengantar ini saya lewati saja daftar isi. Nah, pada makalah ini daftar isi sudah otomatis, bagus sekali. Maka kelompok selanjutnya harus meniru seperti kelompok 6 ini. Dalam penulisan daftar pustaka sudah otomatis. Baik, pendahuluan ini saya lihat masih ada yang tidak rapi. Seharusnya ini justify atau lurus. Penulisan takhrij ini sudah miring, sudah bagus, hanya saja harusnya i-nya itu panjang. Ditulis panjang, takhrij hadis. Nah, seperti ini, takhrij hadis. Baik. Untuk rumusan masalah di sini juga sudah ada 3, tujuan juga sudah ada 3, jadi sudah bagus. Kemudian masuk ke pembahasan takhrij. Apa sih itu takhrij hadis? Takhrij ini mungkin bagi sebagian dari kalian ini masih asing apa itu kata takhrij hadis. Jadi takhrij itu secara bahasa diambil dari kata kharaja, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan atau menumbuhkan. Takhrij itu gampangnya, jadi jika kalian melihat sebuah hadis, kemudian kalian ingin mencari hadis itu dari mana saja berasal, di dalam buku kitab hadis apa saja disebutkan, maka kalian melakukan takhrij ini. Nah, makanya takhrij itu memiliki beberapa fungsi. Memunculkan suatu hadis kepada seluruh umat muslim dengan menyertakan periwayatnya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah hadis, misalkan innamal a'malu binniyat, nah, seperti hadis ini, innamal a'malu binniyat. Nah, perawinya siapa? Dari sahabat apakah Abu Bakar atau Umar atau Utsman? Di buku kitab apa saja? Sahih Bukhari kah atau Sahih Muslim kah atau Sunan Tirmidzi kah? Nah, itu dengan metode tahrij ini kalian bisa menemukannya.
oh ternyata innamal a'malu setelah saya tahrij diriwayatkan oleh misalkan Umar bin Khattab di dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Musnad Ahmad, dan seterusnya. Nah, itu fungsinya tahrij. Jadi, ketika kalian sudah membahas tema tahrij ini, paling tidak kalian sudah tahu cara bagaimana menemukan hadis. Nah, ini dalam penulisan footnote, tolong jangan mengambil dari WordPress atau Blogspot. Karena WordPress dan Blogspot itu sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jelas siapa yang nulis, siapa saja bisa nulis di WordPress atau Blogspot. Maka ambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dari buku ataupun jurnal. Penulisan footnote di sini juga masih salah. Seharusnya judul itu ditulis dengan miring. Nah, ini tulis miring. Kemudian karena ini nggak pakai aplikasi Zotero ya, jadi banyak yang salah. Tidak perlu pakai koma sebelum tanda kurung buka. Kemudian ini tidak ada spasi, judul nama penerbit harus ditulis besar. Tahunnya tidak usah ditulis bulan, cukup tahunnya saja 2012. Nah, jadi kalau manual akan banyak terjadi kesalahan. Tapi kalau kalian menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, maka akan lebih safety, lebih selamat. Baik. Pentingnya tahrij. Nah, ini saya lewati saja karena sebenarnya tahrij itu ada 5 di dalam makalah ini. Nah, ini yang paling penting di dalam makalah ini. Dari sekian banyak yang ditulis, yang paling penting itu cuma ini. Di sini presentator atau pemakalah hanya menjelaskan tahrij melalui lafal, tapi tidak memberikan contoh sama sekali. Itu kekurangannya dan nanti ketika revisi harus dilengkapi. Apa sih metode tahrij itu? Nah, metode tahrij itu metode untuk mencari sebuah hadis. Hadis kita hanya menemukan sebagian hadis innamal a'malu binniyat. Mungkin ada lebih lengkapnya lagi. Nggak ada sanadnya kan ini, rantai perawinya tidak ada. Maka kita ingin mencari siapa rantai perawinya itu, siapa saja yang meriwayatkan. Maka kita lakukan dengan tahrij. Pertama, tahrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Nah, jadi apa sih tahrij melalui lafal itu atau kata dalam bahasa Indonesianya? Di sini ada innama, ini satu kata. Al-a'mal, 2 kata. Biniat, ini 3 kata. Jadi innama, 1 kata. A'mal, jamak dari amal, kata yang kedua. Niat, kata yang ketiga. Dengan cara yang pertama ini, kita bisa menemukan sebuah hadis dari salah satu dari 3 kata ini. Nah, bisa kita mencari di innama, bisa mencari dari kata a'mal, bisa mencari dari kata niat. Contoh buku yang digunakan dalam tahrij atau menelusuri sebuah hadis. Jika kita mengambil satu kata saja, kita ambil satu kata a'mal. Dari satu kata kunci ini, kita bisa menemukan hadis ini di dalam kitab apa saja. Contohnya, buku yang kita gunakan adalah Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Mu'jam itu kamus. Jadi kalau kalian mungkin ketika sekolah menengah atas atau di aliyah atau mungkin ada yang mondok atau mungkin ada yang SMK, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab dan bahasa asing-asing yang lain, kita di dalam kamus tersebut pasti urut abjad kan. Nah, Mu'jam Mufaros ini sesuai dengan urut abjad juga. Jika kata yang ingin kita cari tadi adalah a'mal, ain, mim, dan lam. Nah, a'mal itu di dalam bahasa Arab terdiri dari 3 akar kata. Yang pertama ain, mim, dan lam. Maka kita cari di huruf ainnya. Kita menggunakan Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Nah, di dalam daftar isinya ada huruf hamzah, ha, kho, sin. Berarti kita cari pada ain.
to, do, ain. Nah, di tengah-tengah ini. Berarti juz keempat ini. Kita buka pada juz keempat. Kita cari ain, mim, lam. Nah, jadi ini urut sesuai huruf ain, mim, lam. Nanti setelah itu ain, mim, habis lam, mim. Nah, ain, mim, mim. Setelah mim, nun berarti ya. Ain, mim, nun. Nah, itu urut terus sesuai dengan huruf abjad. Karena ini namanya mu'jam, kamus. Mu'jam mufahros. Di al-fadil hadis. Kamus sesuai dengan lafadz atau kata hadis. Ini kita sudah menemukan di dalam mu'jam atau kamus ini ain, mim, lam. Maka kita cari akmal. Oh ini akmalun. Innamal akmalu binniyat. Nah, jadi ini urut sesuai dengan hurufnya. Ini ain, mim, lam. Ya kan? Kemudian ini juga ain, mim, lam. Ini ain, mim, lam. Ain, mim, lam. Jadi kalau seandainya kita lihat di kata sebelum ain, mim, lam, itu ain, mim. Ini banyak sekali ain, mim, lam. Oh, ini masih banyak. Kita coba ke atas terus. Ain, mim, ro. Kan karena ro hurufnya sebelum lam kan. Kemudian terus ke atas sebelum ro hurufnya kalau diurutkan berdasarkan lafadz atau kata-kata dalam hadis ada ain, mim, lam, sebelumnya ain, mim, ro. Terus kalau kita dal, ain, mim, dal. Nah, dal ini kan kata-katanya sebelum ro. Nah, ini urutannya itu urutan mu'jam, urutan kamus. Jadi ain, alif, ba, ta, abata, saja, haho, dadal, roza, sin, sodot, todo, ain, goin, fa, kof, sampai terakhir. Nah, itu urutannya ini. Ain ini berada pada juz ke-4 di dalam mu'jam mufahros. Baik, innamal a'malu binniyat. Kita sudah menemukan misalnya. Ternyata innamal a'malu ini berada dalam kho, itu istilah untuk dalam Sahih Bukhari. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Bab Bad'ul Wahyi, yaitu permulaan wahyu. Kemudian bab Itqon, kemudian Manaqibul Ansor, bab Tolak, bab Aiman, bab Ikroh, Khil, Imaroh. Imaroh ini mim. Mim ini di dalam Sahih Muslim, ada di bab Imaroh. Dal, dalam Abu Dawud, bab Tolak. Kemudian Nun, Nasai, bab Toharoh. Masih di Nasai, bab Tolak, bab Aiman. Kemudian Ibnu Majah, bab Zuhud. Jadi hadis innamal a'mal ada di dalam 1, 2, 3, 4, 5 di dalam kitab hadis. Itu paling tidak dalam kitab hadis itu bab-babnya juga sudah disebutkan. Nah, itu adalah contoh dari tahrij melalui lafal pada matan hadis lafal. Ini satu kata saja. Jadi ada satu kalimat, kita dengan satu kata sudah bisa menelusuri, mendeteksi bahwa hadis ini berada di dalam kitab apa saja. Nah, itu mu'jam mufahros melalui satu lafal. Kemudian yang kedua, tahrij melalui lafal pertama. Apa yang dimaksud dengan lafal pertama? Lafal pertama itu urutan ini. Innama. Jadi kita cari dulu di dalam kitab, contohnya di sini adalah kitab Jami' as-Shaghir. Kitab Jami' as-Shaghir ini dikarang atau ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti rahimahullah mengarang kitab Jami' as-Shaghir ini. Ada kalau dicetakan ini jumlah jilidnya ada 21 jilid. Dan itu urutnya itu berbeda dengan kamus ya. Kalau kamus kita mencari kata di tengah-tengah, ain, mim, lam, amal atau amal itu sudah ketemu. Nah,
Sedangkan cara yang kedua ini harus urut dari kata paling depan. Nggak bisa kita cari tengah-tengah, nggak bisa. Tapi harus paling depan, innama. Kemudian setelah nemu innama, kita nyari dunya. Nah, seperti itu. Itu kitabnya apa? Kitab Jami' Shaghir karya Imam Suyuti rahimahullah. Ini contohnya, gambaran dari Jami' Shaghir. Ini kita sudah menemukan kata innama. Nah, tadi kan yang dicari adalah innama dunya mata. Di dunia ini ada banyak kenikmatan. Walaisa min mata'id dunya syai'un afdal, dan tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih afdal minal mar'ah as-solihah, daripada kecuali seorang perempuan yang solihah atau istri yang solihah. Nah, jika kita ingin mencari hadis ini, maka kita cari kata inama dulu. Setelah kata inama ketemu, baru kata dunia. Nah, jadi ini kata inama sudah ketemu misalkan. Saya sudah cari-cari, jadi huruf inama dulu. Ini inamal khol walid. Nah, kan kita nyari dunia ya. Kho. Dal itu setelah kho. Maka setelahnya inama dunya mataun. Sesungguhnya di dunia ini banyak sekali kenikmatan. Walaisa min mata'id dunya, dan tidak ada kenikmatan yang paling afdol kecuali seorang istri yang salihah. Nah, ini dunia. Jadi kalau dalam Jami' Shaghir ini kata innama diurutkan semuanya. Awalnya innama. Nah, ini innamal khol. Kho itu lebih dulu daripada dal. Kan? Dunya ini dal non ya. Hadis setelahnya innamaddin dal ya nun, karena huruf nun setelahnya itu adalah ya. Nah, ya ini posisinya setelah nun. Jadi oleh Imam Suyuti semua hadis dikumpulkan kemudian diurutkan dari kata paling depan. Kata paling depan dari hamzah, innama, kemudian kata yang kedua abata saja kho, setelah kho ternyata dal kho dal ada dunia. Kalau ada yang sama dalnya, maka huruf yang setelahnya nun ini ya, maka nun dulu, dunya dulu, baru din. Nah, seperti itu. Hadis setelahnya inamar riba, posisi ro setelah dal, maka ditaruh di setelah inamatin, yaitu inamar riba. Nah, begitu seterusnya. Ini contoh dari tahrij melalui lafal pertama, innamat dunya mata. Jadi diurut dari awal. Nah, jadi kalau seandainya kalian ingin mencari sebuah hadis urut dari awal, dari kata yang paling pertama, maka gunakan tahrij yang kedua ini metodenya. Tapi kalau kalian nyari sembarangan, udah tengah aja lah dari kata yang tengah, maka bisa menggunakan cara yang pertama dengan muja' mufaros. Dengan cara yang kedua ini agak susah kalau mencari langsung kata yang tengah. Baik, cara yang ketiga, tahrij melalui periwayat pertama, perawi, yaitu perawi dari kalangan sahabat. Ini adalah sebuah hadis dari Umar. Man mata yu'min, barang siapa yang meninggal, kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir, qilalahu, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah, as-samaniyah syi'ta, dari pintu surga yang 8 dari mana saja kamu ingin masuk. Nah, hadis ini metode yang ketiga dalam tahrij itu melalui periwayat pertama atau perawi pertama. Contoh kitab yang bisa digunakan adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, ini adalah kitabnya. Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad ini daftar isinya diurutkan sesuai perawi sahabat. Abu Bakar. Nanti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dimasukkan sini. Umar, hadis-hadis Umar dimasukkan sini. Utsman, semua hadis Utsman bin Affan dimasukkan di sini, yaitu juz 1. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, urutannya di dalam Musnad Ahmad ini Asyrah Mubasyirin fil Jannah, 10 orang yang masuk surga. Kemudian baru sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mencari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, apa saja hadisnya, maka carilah dengan
Metode tahrij yang ketiga, ambil kitab Musnad Ahmad. Nah, ini contoh kitab Musnad Ahmad. Jadi, dalam Musnad Ahmad ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dikumpulkan jadi satu. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar dikumpulkan jadi satu. Ini contohnya adalah hadis riwayat Umar bin Khattab. Yang ingin kita cari adalah hadis man mata yu'min billah, barang siapa yang meninggal beriman kepada Allah dan dari akhir, maka masuk, dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu mana saja yang ingin kamu kehendaki. Yang 8 itu. Maka kita cari di dalam Musnad Ahmad pada Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman. Berarti juz 1. Kita download. Nah, setelah itu kita cari, nanti ada bab Umar bin Khattab. Bab Umar bin Khattab. Ini agak ke atas babnya. Ini saya akan menampilkan bukunya dan pada awal babnya. Nah, Musnad Umar bin Khattab. Jadi di dalam bab ini semuanya berisi hadis Umar bin Khattab. Nah, dan hadis yang kita cari adalah man mata, barang siapa yang meninggal yumin billah, beriman kepada Allah dan dari akhir, maka dikatakan padanya masuklah surga dari pintu mana saja yang 8 yang engkau kehendaki. Nah, ini sanad lengkapnya sudah tertera di sini. Haddatsana Mu'ammal, haddatsana Hammad, qala haddatsana Ziyad ibn Mikhraq, an Syahr, an Uqbah ibn Amir, qala haddatsani Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seterusnya. Sanadnya lengkap. Sanadnya lengkap, teks hadisnya lengkap. Nah, seperti itu. Jadi, ini cara yang ketiga. Kalau cara pertama tadi mengambil salah satu kata, kita menemukan dalam kitab apa saja. Cara yang kedua, dari kata yang pertama, maka akan ditunjukkan dari kata yang pertama tadi, in nama dunya mata. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Nasai. Non itu kode untuk Imam Nasai. Nah, kemudian H itu nanti ada kodenya masing-masing. H Imam Nasai, non Imam Nasai, H Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Z ini setiap buku ada kodenya masing-masing. Baik. Kemudian itu cara yang kedua. Dan cara ketiga melalui tahrij. Tahrij periwayatan pertama, yaitu sahabat yang meriwayatkan. Karena di dalam Musnad Ahmad terkumpul hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Umar bin Khattab. Kemudian tahrij melalui tema hadis. Nah, tahrij melalui tema. Jadi ada kitab hadis yang dikumpulkan atau disusun berdasarkan bab fikih, bab toharoh, bersuci, bab sholat, bab zakat, bab haji. Nah, ini contoh idza tawaddu'a al-abdu, apabila seorang hamba yang Islam atau mukmin itu ghasala wajahu, mengusap wajahnya ketika wudhu, kharajat min wajhi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya seluruh dosa-dosa. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', dosa-dosa yang dilihat oleh matanya akan keluar, dosa kecil ini ya, akan keluar bersama air wudhu. Nah, jika kita ingin mencari mentahrij sesuai dengan tema hadis, maka kita menggunakan kitab-kitab yang disusun berdasarkan fikih. Contohnya apa? Contohnya adalah kitab Sunan. Di sini saya menghadirkan Sunan Tirmidzi. Karena Sunan Tirmidzi ini disusun berdasarkan bab toharoh, bersuci, bab kemudian sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, sesuai dengan tema fikih. Nah, kalau kita mencari hadis idza tawaddu'a, apabila seorang hamba itu wudu, berarti masuk bab toharoh, bab bersuci. Di dalam bab bersuci itu kita menemukan tentang wudu, tema wudu. Nah, contohnya ini. Ini adalah Sunan Tirmidzi. Ini Musnad Ahmad, Jami' Al-Kabir At-Tirmidzi. Nah, ini Sunan Tirmidzi.
kita cari bab maja fi fadli tuhur, yaitu bab tentang bersuci. Nah, di dalam bab tentang bersuci itu ada idza tawaddu al abdu al muslim. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan urutan bab fikih. Ini cara yang keempat. Ada cara kelima. Cara kelima yaitu melalui klasifikasi hadis. Contohnya kita ingin mencari kitab hadis Inamal A'malu Binniyat. Hadis ini sahih, maka kita cari di dalam kitab-kitab sahih. Apa saja contohnya? Contohnya adalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, jadi ini adalah contoh kitab Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari. Nah, ini ditulis oleh Imam Bukhari. Penerbit Darul Ibnu Katsir, Damsyik itu Syria, Beirut. Nah, hadis Innamal A'mal itu di dalam Sahih Bukhari Badul Wahyi, yaitu permulaan wahyu. Kita menemukan hadis dari Umar bin Khattab, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin ia nikahi, maka pahala hijrahnya hanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini di dalam Sahih Bukhari di awal bab Badil Wahyi ini ada hadis innamal a'malu binniyat. Jadi metode yang kelima ini tergantung klasifikasi hadis. Kalau hadis tersebut sahih, kita cari di dalam kitab hadis-hadis sahih. Nah, kalau hadis itu maudhu atau palsu, kita cari di dalam kitab hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Baik, ini 5 cara, 5 metode yang sudah dibahas oleh kelompok 6. Nah, jadi kelompok 6 ini hanya membahas 5 metode. Sebenarnya masih ada cara lain lagi dalam metode tahrij, yaitu dengan komputer atau dengan website. Jadi kalau kalian susah dengan 5 metode tadi, yang pertama dengan Muja Mufaros atau lafal pertama, atau yang ketiga, keempat, dan kelima, kalian bisa menggunakan metode yang terakhir, yaitu menggunakan tahrij hadis. Ini saya berikan contoh tahrij dengan web. Situsnya Get Hadis Web App. Get Hadis Web App. Contoh, saya ingin mencari sebuah hadis innamal a'mal binniyat. Innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab apa saja hadis innamal a'malu binniyat? Oh, di dalam Sahih Bukhari ada 5 hadis. Dalam Sahih Muslim ada 1, Tirmidzi ada 1, Abu Dawud ada 1. Ini akan dicari secara otomatis. Nah, ini saya klik pada Sahih Bukhari, maka oh ternyata innamal a'malu binniyat ini pada bab permulaan wahyu, serta ada terjemahnya juga. Nah, jadi ini sangat membantu sekali, apalagi untuk orang Indonesia. Dalam Sahih Muslim itu juga ada, kita tinggal klik pada angkanya saja ini, maka akan muncul. Dalam Sunan Tirmidzi itu juga ada, kita tinggal klik pada angkanya saja. Oh, ada 1. Ini pada bab keutamaan jihad, innamal a'malu binniyat. Nah, seperti itu. Jadi dengan aplikasi situs atau website ini sangat membantu sekali. Sebenarnya ada banyak seperti Litwa dan sebagainya untuk tahrij hadis. Ini ada hanya 1 contoh saja yang mungkin bisa kalian akses di HP ataupun di komputer, yaitu dengan klik gethadis.web.app. Ini kalian bisa mentahrij dengan cepat. Baik, itu berkenaan dengan cara mentahrij dengan komputer. Saya ingin selingi sebentar dengan membagi atau men-share link untuk tugas. Untuk tugas seluruh mahasiswa, kalian bisa melihat pada link s.id/tyofrt s.id/tyofrt. Nah, kalian copy atau ketik pada browser kalian, kemudian kalian kerjakan tugas tersebut. Baik, ini berkenaan dengan tahrij, jadi ada 5 metode yang sudah disebutkan oleh pemakalah atau presentator.
Kemudian tadi juga saya contohkan satu metode dengan website yaitu gethadis.web.apps. Kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah kalian. Nah, saya harapkan untuk kelompok setelahnya, kelompok 7 dan seterusnya, nanti ketika menghadirkan sebuah hadis, maka harus mentahrijnya terlebih dahulu. Mentahrijnya terlebih dahulu, hadis tersebut dari mana saja, dalam kitab apa saja disebutkan. Kemudian terjemahnya jangan sampai salah. Nah, seperti itu. Sesuai dengan aplikasi Get Hadis tadi, web app. Baik, ini secara umum makalah ini sudah lumayan. Referensi ada 5, tinggal menambah saja 2 referensi lagi. Daftar pustaka harus diperbaiki penulisannya. Gunakan aplikasi Zotero atau Mendeley supaya bisa tepat semua penulisannya, ini masih banyak kesalahan. Kemudian secara substansi tadi hanya 5 metode yang disebutkan, saya anjurkan untuk menambahkan satu lagi, bagaimana cara mentahrij dengan website atau dengan komputer. Kalian boleh menggunakan Get App, yaitu presentator memasukkan aplikasi tersebut di dalam makalah ini, atau bisa menggunakan aplikasi yang lain, Lidwa atau Mausuah, Kutub Sittah yang lain juga tidak masalah. Karena sekarang udah zaman modern, jadi tahrij juga harus menggunakan metode yang modern. Baiklah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa presentator untuk merevisi. Link revisi nanti akan saya share di akhir semester. Kemudian untuk yang lain juga harus lebih baik dari makalah yang ini. Kesalahan-kesalahan yang sama jangan sampai terulang lagi. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.